akan miring ke kiri ya, itu kanan ya, kiri ya, kiri. Nanti saya bantu untuk memberikan posisinya karena ini kebetulan ya sudah mengenal sendiri. Kebetulan nanti akan dilakukan pemberian bantal supaya waktu nanti lebih nyaman. Dan nanti akan saya tunjukkan untuk ini untuk hidupnya. Ya, gimana bagus? Tersedia? Sudah paham? Ya. Selanjutnya cuci tangan ya, cuci tangan, kemudian gunakan sarung tangan. Kalau masker selalu ya, sekarang kondisi seperti ini gunakan masker. Kemudian setelah itu anjurkan untuk miring ke kiri bisa kanan bisa ya, sama aja ya. Dibantu pasiennya, ibu silakan miring ke sana, dipegang bahu sama pahanya, kemudian didorong ya. Kemudian tangannya tangannya yang nyaman kemudian kakinya yang bawah diluruskan, kemudian yang atas ditekuk. Kemudian sambil kayak miring kiri dulu ya, miring posisi miring. Ini adalah posisi sin. Ya, ini bantu supaya nyaman dikasih bantal. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada bantal lagi, lebih nyaman lagi, bisa ya. Biasanya berikan di tangan. Merem. Ada ya bantalnya. Jadi bagian yang bawah, kaki yang bagian bawah lurus, kaki yang atas ditekuk. Kalau miringnya ke mana namanya ini ke kanan, ya berarti kebalikannya, ya. Ini adalah posisi sit. Paham ya posisi sit? Dilakukan tadi juga jelas-jelas ya. Nah, kalau misalnya tidak ada bantal, bisa menggunakan gulungan handuk. Pasiennya misalnya punya handuk, digulung ya, kemudian letakkan di bawah lutut pasien supaya nyaman, pada dasarnya nyaman. Dan pada pasien yang sekiranya mengalami gangguan kesadaran, penurunan kesadaran, dia koma, tidak bisa miring kanan miring kiri sendiri, dia harus dibantu oleh perawat. Otomatis bagian yang anggota tubuh yang mengalami penonjolan karena ada tulang ini resiko terjadi lecet. Ya, jadi kenapa harus dikasih bantal atau gulungan handuk? Menghindari atau mencegah bagian yang menonjol ini kena langsung ke tempat itu sehingga beresiko terjadi luka deltoiditis, gitu ya. Ini adalah posisi. Selanjutnya kita ke posisi litotomi. Litotomi kita nggak punya. Oke. Kita ke litotomi, ya. Kalau ke litotomi, posisi litotomi itu diberikan pada pasien yang mau melahirkan atau pemeriksaan organ dalam, ya. Misalnya dokter mau melakukan pemeriksaan vagina secara sudah siap atau rahimnya sudah siap belum untuk dibuahi, tapi dengan menggunakan pemeriksaan manual touch ya. Jadi tangan dokter masuk ke dalam organ mulut rahim, kemudian dilakukan pemeriksaan warnanya bagaimana, kemudian kualitasnya bagaimana, itu dengan pemberian posisi litotomi. Posisi litotomi itu pasien telentang, kemudian kakinya ditekuk. Ini karena nggak pakai latching ya, jadi saya pergi nanti kelihatan. Kemudian ini harusnya ada apa namanya kayak meja kebidanan itu loh, meja kebidanan ya, ini dibuka. Ini dibuka. Saya tutupi aman. Kalau tidak ada, bisa digulung bantal. Kakinya diangkat dulu. Ini bantalnya digulung. Ya, kemudian jadi ngangkang kakinya. Ya, kakinya ngangkang melebar. Ini jadi nggak kelihatan ya karena nggak pakai latching, nggak pakai celana bisa kelihatan. Tapi ini kakinya ke atas, bukan kalau kayak gini namanya dorsal rectum bend. Hampir sama. Tapi kalau litotomi ini kakinya gini. Gini loh. Iya, kakinya diangkat coba.
tak tutupi ya. Ini litotomi. Ya, ini litotomi. Kakinya itu jadi ngangkang gini. Jadi ini pun melebar. Pahanya itu dibuka. Karena kan akan dilakukan pemeriksaan dalam. Ya, bagaimana organ dalamnya, apakah sudah siap, warnanya seperti apa, ya. Kemudian kalau misalnya untuk mengetahui apakah ada perdarahan yang atau plasenta yang tertinggal atau tidak, itu juga litotomi. Ya, kalau dosa rekumben hampir sama litotomi, cuman ini nggak usah ngangkang kakinya nggak perlu ngangkang, ini tetap dibuka, tapi ininya itu nempel kasur. Tahu bedanya ya? Iya. Jadi kalau ini dosa rekumben, kalau litotomi kakinya gini, satu aja wes gini, kakinya ngangkang gini. Ya jadi sampai ininya tuh buka gitu ya. Ini litotomi. Kalau kakinya nempel di sini nih, dosa rekumben. Kalau dosa rekumben bedanya itu dilakukan untuk vulva hygiene, membersihkan mulut vagina itu ya, atau pemasang kateter, ya. Kalau masang kateter, kalau laki-laki telentang aja supinasi gini sudah bisa pasang kateter, ya. Tapi kalau perempuan harus ini dibuka, kita kenceng ya, kita lihat, kemudian masukkan selang pemasangan kateter pada wanita, kemudian pada pemberian pada vulva hygiene ya, untuk membersihkan vulva ya. Setelah melahirkan kan vulvanya kotor ya, ada perdarahan, sehingga kita membersihkan gitu ya. Membersihkannya itu posisinya adalah dosa rekumben gitu ya, paham? Nah, kalau Trendelenburg yang terakhir, posisi Trendelenburg, posisinya telentang seperti ini. Trendelenburg itu dilakukan untuk mencegah peningkatan tekanan intrakranial ya, pasien dengan cedera kepala ya, dimana pasien mengeluh pusing, mual, kemudian rasanya pengen muntah ya, itu tanda yang diikuti dengan riwayat jatuh kepalanya ke bentur ya, misalnya kebentur aspal atau kebentur lantai ya, habis jatuh di kamar mandi misalnya kepalanya kebentur, sehingga setelah itu pusing goyangan. Nah, ini kalau sudah keluhannya seperti itu tanda-tanda adanya peningkatan tekanan intrakranial. Langkah yang harus kita lakukan itu memberikan posisi Trendelenburg. Trendelenburg itu posisinya kepala lebih rendah daripada kaki. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan sirkulasi perdarahan menuju ke otak, sehingga yang tadinya tekanan intrakranialnya meningkat bisa berkurang. Nah, kalau tidak bisa kita tempat tidurnya kita naikkan. Yang lainnya posisi-posisi sudah diajarkan? Belum. Ini adalah posisi Trendelenburg. Ya, kalau misalnya sudah ada tempat tidurnya bisa kita naik turunkan, itu cukup, katanya nggak usah nggak apa-apa. Ya, tempat tidurnya yang kita ada pertanyaan? Paham? Jangan lupa setelah itu dievaluasi, jangan-jangan makin pusing ya. Bu, setelah saya naikkan kakinya masih pusing enggak ya. Jadi kalau masih pusing, kurangi atau ditambah nanti maka pasien yang lebih inspirasi dan ekspirasi batas maksimal. Ya, jadi nanti kalau di sini itu 60 sampai dengan 800. Tapi kalau di rumah sakit ini yang sudah sederhana. Kalau di rumah sakit biasanya nanti dihubungkan dengan komputer, nanti ada semacam grafiknya. Nah, tapi kita cukup yang sederhana saja ya. Nah, ini kalau semakin ada di warna hijau, ini semakin kapasitas jalannya paru dan bagus ya. Pertama, pastikan sebelum melakukan tindakan
menggunakan spirometri itu pastikan pasien tidak merokok. Ya. Pak, Bu, tadi ngerokok betul? Tidak ya. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang ketat karena akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan inspirasi maupun ekspirasi. Kemudian tanyakan juga aktivitas yang dilakukan. Karena kalau pasien sebelum dilakukan spirometri tadinya pasien habis lari-lari, ya tentu juga akan mempengaruhi hasil atau nilai kapasitas total paru, sehingga suruh istirahat dulu kalau misalnya habis melakukan aktivitas ya. Kemudian jangan makan terlalu kenyang. Apa yang terjadi kalau makan terlalu kenyang? Bisa muntah, juga kadang enak ya, kadang juga bisa nggak maksimal. Bisa berdiri dengan kepala elevasi, maksudnya gini, coba duduk, kemudian elevasi itu jadi tegak, dia tegak lurus, ya posisinya, kepala tegak lurus. Kemudian diajari dulu pasiennya, Mbak, coba tarik nafas pelan-pelan, hembuskan dulu. Bisa sekarang latihan kita itu diulang 3 kali ya. Kita latihan menarik nafas tapi sampai batas maksimal. Jadi sampai sama sekali nggak bisa narik. Nah, ambil nafas nanti pada saat ekspirasi keluarkan nafas itu juga sampai maksimal, batas maksimal Anda mengeluarkan nafas. Coba kita mulai, tarik nafas, terus ya, sekarang keluarkan terus ya, terus ya. Nanti kalian sampai nggak ada di 60 gitu. Kemudian nanti disuruh kita selanjutnya kita menggunakan alat. Ibu nanti akan diukur kapasitas total paru ibu. Silakan ibu masukkan ini corong ini ke dalam mulut ibu, semua harus penuh ya. Jangan kadang kan karena mungkin karena takut listriknya hilang atau apa sehingga nggak penuh ya, mungkin cuma digigit pakai gigi, nggak boleh. Mulut harus sampai menutupi lubang ini ya, supaya nanti ini nanti akan bergerak, semakin ditiup dia akan bergerak, mengeluarkan ekspirasi itu bergerak gitu ya, gitu ya. Paham? Paham. Ya, nyoba ya sekarang. Jadi tarik nafas dulu sekuat-kuatnya. Ini dimasukkan mulut dulu. Masukkan mulut. Tadi kan sudah latihan. Udah paham belum? Sebelum dilakukan tindakan, kita harus memastikan pasien paham. Karena kalau nggak paham nanti nggak efektif. Dan ini bisa diulang sampai dengan 3 kali untuk menghasilkan hasil yang PEF yang paling akurat. Ya, misalnya nanti kok pertama masih warna merah, diulangi Bu. Ternyata yang kedua masih warna merah juga. Terus yang ketiga masih warna merah juga. Kalau pasien tidak lelah, berarti itu hasilnya. Tapi kalau misalnya pasien, Ibu kita kira-kira kalau misalnya diulangi Ibu masih mampu enggak? Kalau misalnya masih mampu, bisa diulangi, istirahat dulu sampai maksimal 8 kali. Tapi kalau misalnya, karena ini bikin PTIK meningkat ya, karena meningkat akhirnya pusing. Sehingga anjurkan istirahat dulu, ulangi sampai maksimal 8 kali. Kalau misalnya masih 8 kali kok masih merah, ya berarti itu hasilnya. Tapi misalnya nanti mana yang tertinggi, misalnya yang keempat masih, atau kelima masih kuning, misalnya kuning, kita ulangi lagi. Ternyata keenam sudah hijau ya, kita ambil hasil yang paling maksimal. Do you understand? Yes. Oke ya, gitu paham Mbak? Oke, ya sekarang ini dimasukkan ke mulut. Minta tisunya Mbak. Sebelumnya tarik nafas dulu, enggak sama ini pakai itu masak itu juga tarik nafas dulu. Terus habis itu keluarkan pelan, masukkan enggak. Nanti kan semua nyoba. Tarik nafas sampai kuat, sampai
Berapa? Masih 192 lah.